Badan itu susah gerak, susah gerak, susah nafas, susah ya, nafas, mau minta tolong tapi suara nggak mau nggak keluar. keluar. Iya gitu ya. Itu itu namanya kelindian. Kelindian. Jadi sebenarnya itu makhluk gaib. Dia posisinya mengganggu kita, menekan diri kita. Jadi energinya dia benturkan ke kita aja lah. Eh, Sampai badan kita ini nggak bisa gerak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini ya, kita di Kampung Guyonan. Untuk kali ini saya Doni Tahu lagi bersama dengan Mas Asep. Mas Asep asli mana, Mas? Saya lahirnya di Kediri. Lahir di Kediri. Ya, terus dulu pernah tinggal sama ayah di Tasikmalaya, terus balik ke Kediri lah. Oh, balik ke Kediri. Transit berarti ya. Ya. Nah, Mas Asep ini itu dia memiliki kemampuan supranatural atau disebut juga metafisika. Iya, metafisika. Mungkin bisa dijelaskan, Mas, untuk kemampuan itu sendiri, lalu hal-hal yang pernah sampean alami yang mungkin kaum awam kayak gini nggak tahu seperti apa gitu, mungkin untuk pelajaran teman-teman di situ. Jadi kemampuan supranatural atau metafisika itu kalau di lingkungan masyarakat umum lebih dikenal sebagai kemampuan gaib. Kemampuan gaib. Dan kemampuan ini pun ada bermacam-macam. Salah satunya yang biasa saya menggunakan ilmu namanya ilmu cakra. Ilmu cakra. Jadi ilmu cakra ini sudah ada dalam tubuh manusia sejak lahir. Hanya saja cakra-cakra tersebut dalam posisi tertidur, artinya masih tertidur. Cakra-cakra tersebut dalam kondisi tertidur, ya. gitu. Jadi belum aktif. Oh, belum aktif. Ya. Nah, untuk bisa mengaktifkan cakra itu perlu serangkaian latihan. Mulai dari meditasi, latihan tenaga dalam, pernafasan, dan sebagainya. Hal apa yang dari belajar mengolah cakra mungkin ada manfaat atau kegunaan seperti apa, Mas? Salah satu manfaat dalam latihan dari biasanya dulu meditasi dan pernafasan, meditasi itu bagus untuk melatih konsentrasi kita. Konsentrasi kita, iya. Misalnya kita fokus pada sesuatu, agar kita tidak terkecoh sama yang kanan dan kiri gitu. Maksudnya yang kanan yang kiri? Misalnya kita punya tekad. Kita punya tekad. Punya cita-cita. Yaitu kita tidak terombang-ambing oleh godaan luar. Misalnya gitu. ada yang bilang buat apa sih belajar itu nggak ada gunanya dan sebagainya gitu. Itu manfaat secara umum meditasi. Terus manfaat secara tidak umum ini. Ada umum ya? Ya, tadi umum. Itu bisa membangkitkan cakra, membuka cakra itu tadi. Membuka cakra. Ya, tapi dalam latihannya itu perlu jatah yang bisa dibilang tidak sebentar. Jadi harus tekun akan menyerah, sabar, dan berdoa juga. Lah, kegunaannya itu sendiri kan secara tidak umum ini tadi kayak manfaatnya mengolah cakra keluar itu tadi loh. Ya. Itu mungkin bisa apa gitu? Kalau cakra secara umum identik dengan hal yang supranatural tadi. Misalnya kita bisa merasakan energi makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata, seperti jin dan sebagainya. Terus bisa merasakan benda-benda petuah, apakah benda ini memiliki energi atau
makhluk yang ada di dalamnya begitu juga. Oh, berarti bisa merasakan ya. Kadang kan misalkan ada kayak settingan, ada nemu alat pusaka batu Iya. itu sebenarnya kalau kita ketahui punya apa namanya udah membuka cakra itu tahu ya ini beneran ada atau enggak ini tahu ya. Iya, tahu. Dari dalam Mas Asep sendiri itu pernah nggak menemukan kayak dapat pusaka atau gimana? Dulu kalau punya itu nggak pernah ya, tapi kadang orang-orang yang sudah kenal saya itu begitu dia punya sesuatu barang-barang antiknya lah, itu biasanya dibawa ke saya, disuruh liatin, "Oh, Mas, ini isinya apa?" gitu, biasanya gitu. Isinya apa? Isinya apa? Iya. Maksudnya itu di dalam benda ini ada sesuatu yang metafisik ada sih, atau yang gaib apa enggak gitu loh. Berarti biasanya dalamnya itu kayak jin gitu ya? Iya, bisa jin, bisa juga sebuah mantra, Mantra. bisa juga sebuah energi. Oh, hanya sebuah energi. Iya. Kalau kayak genderuwo dan lain malah enggak ya di batu itu? Ya tergantung apakah genderuwonya itu ada yang memasukkan di situ apa enggak, atau dia memang tinggal di situ apa enggak, kan begitu. Iya. Berarti ya masih bisa kemungkinan ya. Iya, kemungkinan. Terus itu tadi Mas, hal aneh apa yang pernah sampean rasain? Maksudnya udah, aneh lah. Mungkin kayak apalah, mungkin orang yang lain belum tahu, mungkin apa hal aneh. Hal seru dan hal aneh lah. Iya. Kalau pengalaman saya sih ya, namanya orang kalau cakranya sudah terbuka, itu auranya sudah tidak sama dengan orang yang pada umumnya, yang cakranya masih tertidur tadi. Jadi dia memancarkan energi secara khusus, sehingga energi itu bisa dirasakan oleh makhluk gaib di sekitar kita. Oh gitu. Iya. Terus. Nah, jadi terkadang makhluk gaib itu merespon, dia merespon energi yang dia rasakan. Bermacam-macam juga. Ada yang begitu merasakan cakra energi dari manusia, dia biasa saja. Ya. Terus ada juga yang dia meresponnya merasa tertantang. Oh, merasa Ya. tertantang. Jadi misalnya begini, oh ini orang ini energinya besar, coba dibandingkan sama saya hebat mana gitu. Kadang ada hantu sing sok menangan, Iya. jahil gitu. Karena memang mayoritas bangsa jin dan sebagainya itu sifat biasanya sombong. Biasanya sombong, cenderung angkuh gitu ya, gitu. Iya, betul. Iya. Lalu Dan begitu dia merespon, dia cenderung mengganggu saya biasanya. Misalnya saya ketemu jinnya, ketemu saya waktu di jalan misalnya. ya. Saya di jalan, dia merasakan energi saya. Akhirnya begitu saya pulang ke rumah, dia mengikuti saya. Ya. Terus saya misalnya istirahat, mau tidur, dia mulai melancarkan serangan. Oh gitu. Iya. Tapi pas waktu dia ngikuti apa nggak ngerasain sampean? Karena saya posisi biasaan waktu naik motor, jadi saya nggak terlalu fokus kan gitu. Nggak terlalu fokus sama yang Iya. ngikutin. Jadi saya sampai rumah langsung istirahat, ya lah. Istirahat tidur. Gitu. Nah waktu tidur itu dia biasanya melancarkan serangan, mulai mengganggu. Gitu. Iya. Mengganggu, mulai masuk ke mimpi saya, membayang-bayangi saya, terus mengganggu tidur saya. Kalau orang Jawa mengenal istilah kelindian. Kelindian. Terus. Jadi itu seperti badan itu susah gerak, susah nafas, mau minta tolong tapi suara nggak mau keluar. Iya gitu ya. Itu namanya kelindian. Jadi sebenarnya itu makhluk gaib, dia posisinya mengganggu kita, menekan diri kita. Jadi
energinya dia benturan kita aja kan. Eh, Sampai badan kita ini nggak bisa gerak. bukan dia tidur di atas kita enggak ya? Itu bisa juga. Bisa juga. Jadi ini tadi cuma salah satunya. Gitu. Dia ada tidur di atas kita, ada juga yang Menahan cuma energi. menekan dengan tangan, kan ada sinyal ularnya besar sampai berapa meter ada juga ini. Terus ada yang energi tadi dia menekan. Ya, terus. Terus ada juga dia pernah masuk ke mimpi saya, dia pura-pura menjelma sebagai ibu saya. Terus? Nah itu saya sempat terpikir juga waktu itu. Jadi Berarti membo-membo gitu? iya, mimpi dia menyamar sebagai ibu saya. Jadi di dalam mimpi itu dia duduk di kursi ya, dia seperti ibu saya. Tapi karena saya di mimpi itu kan kita kan tidak bisa mengendalikan mimpi ya. Iya, benar. Sebelum mengikuti mimpi itu Mengikuti sendiri. mimpi. Tapi saya karena merasakan energi yang berbeda dan jadi saya cepat sadar waktu itu. Saya melihat penasaran kok ada yang aneh sama ibu saya gitu. Itu di mimpi? Iya di mimpi. Iya. Akhirnya saya doain ibu saya. Saya doain kok ibu saya itu semakin dekat semakin berubah bentuk. Jadi di depan orang yang katanya sudah terbuka, jin itu tidak bisa terlalu menonjolkan kemampuannya. Dia cenderung kembali ke wujud aslinya. Gitu. Tergantung kuat mana energinya gitu. gitu ya? Ya. Terus begitu saya doain, semakin lihat wujud aslinya. Akhirnya dia semakin mundur, dia sembunyi di balik lampu. Akhirnya saya kejar baru real bentuk aslinya. Jadi bentuk aslinya waktu itu sejenis kuntilanak. Kuntilanak wajahnya itu seperti wanita yang terbakar. Dan bajunya putih. Terus saya kejar itu dia lari ke kamar, ya kan? Sampai kamar itu dia hanyut itu maksudnya lenyap ke dalam tanah, lenyap menghilang gitu. Habis itu saya kan karena saya sudah terbuka, ya kan? Jadi saya bisa menarik dia keluar gitu. Jadi saya tarik dengan tenaga saya lah ya. Saya genggam di tangan. Begitu saya genggam dia kan ada perlawanan, mau keluar. Waktu mau keluar itu energinya itu terasa semakin kuat sampai saya terbangun dari tidur. Nah, begitu saya terbangun dari tidur, saya ingat sadar kalau ternyata ada yang mengikuti saya. Saya langsung membuka pintu kamar dan ternyata dia ada di balik pintu itu. Langsung di depan pintu? Iya. Karena saya kaget, saya spontan langsung menyerang. Iya, kayak gitu. Ya, langsung setelah itu? Dia langsung terpental, menghilang. Langsung mental? Iya, hilang. Ya, di situ dia sudah nggak balik lagi. Kalau udah begitu, berarti dia sudah tahu kalau dia masih levelnya masih di bawah. Ya, gitu. Ya, dia sudah kapok lah, intinya gitu. Ya. Berarti ada yang seperti itu juga ya? Iya. Jadi menyerangnya merasuki di mimpi gitu ya? Iya. Iya. Ya berarti itu kemampuan saat ada hantu yang ngikutin kita gitu ya? Iya. Oh iya. Itu sih biasanya sering terjadi di masyarakat juga. Saya yakin hampir semua orang pernah yang ngalamin yang namanya kelindian itu. Benar. Baik orang biasa maupun yang udah terbuka cakra. Iya. Hanya saja di sini untuk kelindian tadi memang ada dua macam. Ada yang memang itu sesuatu yang ilmiah. Contoh ada ilmiah? Juga sesuatu yang tidak ilmiah. Tidak ilmiah mungkin hantu. Iya, yang saya sebutkan tadi.
Kalau yang ilmiah. Kalau yang ilmiah itu biasanya dari sugesti. Oh. Misalnya kita tidur, terus nggak sengaja pikiran kita tersugesti oleh sesuatu yang seolah-olah itu apa ya, istilahnya melindungi badan kita, tersugesti, Oh, tersugesti. sehingga badan kita ini tersadar. Hmm. Itu juga bisa. Tapi Mas, misalkan tidur Iya. lalu mimpi hantu, itu kelindian. Nah, itu emang berarti pasti ada hantu yang ngerjain itu atau enggak pasti? Untuk yang mimpi lagi ya. Oh, misalkan kelindian ya. Iya. Mimpi hantu lalu kelindian lah. Itu penyebabnya emang benar-benar ada hantu ataupun bisa jadi sugesti, tapi yang di dalam mimpinya itu hantu. Kalau mimpinya horor, Oh iya. ketemu hantu, Hmm. itu memang murni hantu. Lebih tepatnya jin. Jin. Jin, ya. Jadi dia memang sengaja mengganggu pikiran kita. Nggak tahu alasannya apa, kita nggak tahu. Dia memang suka mengganggu, kebanyakan begitu. Apalagi dihadapkan orang-orang yang misalnya badannya ini tidak stabil. Misalnya dia sebelumnya ada masalah di luar, misalnya nggak tahu masalah apa, masalah pekerjaan mungkin, masalah mungkin habis TikTok sama orang, kan kondisi pikiran nggak stabil. Jadi memungkinkan makhluk-makhluk gaib itu sangat mudah untuk masuk. Dia selalu tertarik untuk masuk ke orang yang kondisinya sedang kacau memang gitu. Ya. Seru. Iya. Emang saya sendiri juga ngalamin yang namanya kelindian itu ketika tidur di warnet pernah. Iya. Beberapa kali ya gitu. Emang saya termasuk orang yang awam, nggak Iya. tahu soal hantu dan lain, tapi saya itu orangnya nggak ada takut kayak kemana gitu, ke tempat yang serem lah mungkin Iya. ya. Memang harusnya kita ini nggak boleh takut. Jadi begini, manusia kalau misalnya masuk ke tempat angker misalnya, kemudian dia takut, itu manusia itu mengeluarkan energi, dan energinya itu diserap oleh makhluk halus yang kebetulan di sekitar situ, sehingga jadi dia punya OO ini persaingan antar OO. Persaingan OO-nya itu diirimin tanah uburan. Iya, sumur itu Mas. Ya, tanah uburan.